datang anggota KPPS. Panjang umur Mang Ya. diomongkeun minggu kamari teh Betul. datang. Orang jujur tadi reuas anu kakatoro ka imah urang. Pajar. Serangan pajar. Duga sugan teh bakal kitu nya. Waktu di pelong teh bajuna bodas. Oke. Pegawai KPPS orang kudu kumaha gitu kan nya reuas. Pas di pelong beungeutna ajig si Mang Adin gitu. Sugan teh Ya, sahanya. perawakannya kan kayak caleg gitu kan, pakai peci. Sekarang nih dibuka aja pecinya. Tadi pakai peci. Bisa disangka ieu cenah nya soleh teuing. Ada orang kali teu mawa beas dah. Nah tulin mawa teh orang mepasakan di dieu. Yamaha 12.000 enak. Oh enak teh. Yamaha ada mah. Tapi ditekankan lagi nih, Mang. Ya, Bukan anggota KPPS kan? bukan. Oke. Bukan, ini Saya Mang anggota Adin ya. keluarga, Mang. Oke. Anggota keluarga. Anggota keluarga. Ngomong-ngomong Mang Adin kumaha kabarna? Alhamdulillah Sehat. sehat. Iya kali pertamanya dulur Mamang pasti kalau denger suara Mang Adin kan Awas jari, Mang. Ya gimana? tadi lamun dulur Mamang Mang Adin lah tahulah gitunya Ya. yang Ya. nyimak kita dari beberapa tahun ke belakang. Kayak kan suaranya waktu Ya, kita masih belum ke audio lah. video. Nah, Ya. sekarang alhamdulillah spesialnya Yes. orang hadirkan penampakan Mang Adin teh seperti ini dulur Mamang banget Ikhlas nate up, gitu. ikhlas up. Ya, bener ya. Kan berapa episode? Ayo Beliau tuh 45 ada gitu. kurang lebih lah ya. Heeh. Di episode terutama yang paling relate itu pas ngomongin guru ya, ngebahas Iya. guru. Oh iya, Benar, pas hari benar. pendidikan. Iya benar. Terakhir Benar, konten betul. collab sama Mang Adin. Nah, sekarang kita tarik lagi sebagai tamu atau Tamu. sebagai lawan kita. Tamu freelance saya mah. Ya malah mau libur ke raya. Ya. Hari sibuk mah gitu kan. Ya benar. Orang sibuknya. Emang freelance, free Freelance. juga bayarannya ya. Oke, Mang, kita kan mau nyoblos nih. Benar. Besok Besok. insya Allah ya. Besok ya, Oke. besok. Hari Rabu 14 Februari. Februari. Ya, jangan lupa nih dulu Mamang nyoblos ya. Mm. Mhm. Nah, kita satu-satu dulu dah. Oke, Oke, oke. ke Kumaha? Mang Adin dulu. Ini pencoblosan keberapa? Kalau dihitung dari usia layak Heeh. nyoblosnya Ya, iya benar Ah. 17 kan. 2014 5 tahun ke belakang sebenarnya 2009. 2009. Waduh, nah, dari 2009 berarti. PSBY lah. Oke. Saya mulai nyoblos sampai sekarang saya masih aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Asik. Asik. Si paling demokrasi Paling ya. demokrasi. Benar ada GR di video mah. Sekieu ganjen. Soalnya ini videonya langsung nyorot ke Betul. Lain padahal mungkin nervous mangnya di Perlis Mamang padahal kan Ya. dia oke aya inspirasi Adin apa nah. Oh, Inspirasi nu ngalirkeun nginget. Enggak, Bang. Terakhir dia yang gini. Naon? Enggak, wasting time. Oh. Atau time is money. Orang masih ingat di Mang Adin teh non anu kunci keberhasilan adalah kunci Iya. gitu. Mang Adin pode ya teh kumaha. Key of success adalah kunci kunci. keberhasilan. Itu mah Terjemahan translatean, Bang. teteh. Ya. Ada sih jagoan kurang nya. Juga bakal ngasih solusi naon gitu. Biasalah. Oke, Mang Jamal berapa kali nih? Orang saya inget 2 kali gitu nya, 3 kali orang teh. Oh. 2 kali. 2 kali. Ya berarti 10 tahun ke belakang kan gitu. Oke. 2009 lain. 2009 juga. Oh, sama. sama. Usia. Kan usia lah gitu. Ya. Ya, berarti pun dengan orang hampir sama di Sama, 2009 kita sama. pencoblosan pertama kan. Ya. 2009, 2014, 2019 dan sekarang tahun ini. Nah, sorry tuh saya orang harus berkata dan jujur di tahun 2009 mungkin orang tidak terlalu ikut berpartisipasi lah ya seperti maneh Mang yang memang masih aktif sampai sekarang. masih. Di tahun 2009 udah melek politik belum? Sedikit. Sedikit. Sedikit sudah Maneh. Kurang sih dulu ilu-iluan meren kayaknya. Oke, berarti sama ya, Ah. hampir sama. Pertanyaannya adalah di tahun 2014 berarti sudah mulai melek dong. Setidaknya Sedikit. riset lah gitu Iya, betul. dengan calon Hmm. presiden yang ada di tahun 2014. Tuh. Nah, orang di 2009 sama, di Ya. 2014 oke riset, apalagi orang posisi dulu sebagai penyiar, tuntutan ya, Apalagi. harus riset. Iya. Tapi sayangnya di tahun 2014 dan 2019 kemarin orang harus memutuskan golput, Kok Kalau- bisa? golongan pecinta putri. Lain. Naon. Itu kan mana kamari di
beberapa video terakhir kan ulah golput. Ari maneh sendiri geningan? Justru itu berangkat dari keresahan orang, Mang. Sekarang kan orang lebih giat, lebih aktif menyerukan dulur mamang, pendengar kita dan penonton kita untuk tidak golput. Karena timbul dari apa yang orang rasakan setelah golput. Karaos ya dampaknya. Sehingga di 3 episode ke belakang berarti ya. 3 episode ke belakang orang terus menyerukan, ayolah saatnya untuk memilih. Apalagi di tahun ini generasi milenial banyak gitu ya. Kita mau tidak mau, Mang, sebagai konten kreator itu ikut menginfluence ya, ikut mempengaruhi, mengkampanyekan. Ayo memilih, ayo mencoblos. Sebagai penebusan dosa gitu ya. Mungkin ya sebagai tanggung jawab kita. Tanggung jawab moral lah. Selama 2 periode, Mang, bayangkan 10 tahun orang golput. Ya, 2 periode, benar 10 tahun kan? 10 tahun orang golput. Tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa ini, anjay. Sangat disayangkan, Mang. Padahal 2014 kan maneh kuliahnya. Ya. Saat-saat kritis, kenapa tidak menggunakan kritis Anda untuk memilih memutuskan? Nah, beda tadi si Mulyo dari ngilu organisasi, Mang. Yes. Hari orang mah ngilu kan dulu ngilu organisasi internal gitu nya, setidaknya ya kadang di tongkrongan teh. Maksudnya LSM. Lain organ internal kampus gitu. Jadi setidaknya ketika orang ngumpul dengan teman-teman ya sedikit ngebahas politik, sedikit masalah pemerintahan gitu. Mungkin di sana ya pendidikan politiknya mulai tumbuh. Bahkan orang dulu di kampus pernah ngilu kampanye. Kampanye no ngaranna teh? Iya, kampanye. Lain demo seminar, gitu, demo kan gitu. Mahasiswa. Oh iya. Ya. Anu masalah cangcut teh. Ya. Oh jadi mana pernah demo selama mahasiswa? Orang yang meliput, Mang. Oh sih mah. Orang yang melaporkan. Bagian netralnya. Ya, kan katanya media harus independen dong. Oh, iya. Ya. Tapi independennya tidak sampai jadi suara. Mendarah daging orang mendarah daging. Jadi profesi menjadi karakter. Yes. Ya. Oke. Pertanyaan orang, Mang Mul. Orang jujur kagetnya bahwa maneh tadi, tapi maneh tadi milih atau golput itunya. Tapi tentu orangnya yakin lah maneh pasti boga alasan gitu atau landasan naon sih. Sehingga maneh bisa memutuskan maneh golput gitu. 2 tahun pemilihan terakhir gitu. Oke. Perlu dijelaskan orang kenapa menjadi golput? Perlu lah. Oke. Satu, orang tadi dari profesi sih sebetulnya. Karena tuntutan orang sebagai penyiar yang ya Maraneh juga tahu lah harus dituntut segala tahu, harus segala update, semua informasi. Nah, dari sana kan orang riset tuh. Ya, semua justru orang paling ngeriset karena emang kebutuhan profesi. Nah, setelah diriset dari beberapa calon presiden dulu yang ada dan beberapa caleg. Yang paling hafal orang memang dekat juga dengan beberapa caleg di DPRD Kabupaten. Karena mereka juga punya kepentingan dengan media. Ya mau gak mau lah mereka harus kampanye dong. Ada dana khusus gitu untuk di media. Orang tahu dong berarti visi-visi mereka. Karena sebelum naik iklan briefing dulu, sebelum naik promosi mereka talkshow briefing dulu. Sangat manis sekali janji-janjinya. 5 tahun kemudian dari beberapa yang dipaparkan oleh mereka nggak ada yang masuk, Pak. Itulah masuk di bukan dari janji-janji yang mereka bicarakan setelah jadi. Yes. Masuk ke diri mana ya gitu. Bukan masuk atuh. Tidak ada yang tidak terrealisasi. Ada tapi sedikit. Nah, itulah yang membuat orang lah anjir, akhirnya orang skeptis. Itu di level paling tertinggi orang mungkin ya. Oke, itu tadi untuk calegnya misalnya. Untuk presiden sendiri itu golput sama? Nah, orang sih terlalu mengeneralisir. Caleg aja gitu, apalagi yang di atas. Nah, gitu. Itulah yang membuat orang skeptis. Udahlah gitu. Ternyata memang seperti ini mereka gitu ya. Nah, dari sana terpelihara tuh satu periode, dan periode berikutnya 5 tahun berikutnya orang masih dengan keyakinan yang sama meskipun profesi penyiar sudah orang tinggalkan di tahun 2016. Orang harus hijrah ke Sumedang ya. Nah, dari sana sebetulnya harusnya ya orang karena sebagai buruh ya dulu ya 2016, dari 2016 sampai sekarang mungkin harusnya orang dan harus menyadari ini dari kebijakan ini. Tapi di periode 2016
sampai 2019 orang belum merasakan efek dampak dari kebijakan yang mereka buat di atas. Tuh. Tapi sekarang sebagai kepala keluarga mungkin sudah satu itu ya, karena kebutuhan orientasi juga udah beda. Betul, kedua kedua adalah setelah Omnibus Law kemarin. Nah itu yang paling dampak. Ini pernah diceritain ke mana ya Mang? Tapi off air ya. Iya. Tapi ini cukup kita aja lah. Artinya orang tidak bisa menyampaikan semuanya di sini gitu. Intinya orang begitu sangat terasa gitu Mang kebijakan yang mereka buat ketika orang berada di satu bidang karir. Nah, alasan orang alasan orang untuk anu dirasakeunana positif atau negatif tina kebijakan eta tadi. Kan mana ngarasa cenanya karasana positif apa negatif itu kan masih jadi pertanyaan gitu. Saat ini negatif. Nah, itu yang membuat orang berubah. Oke. Dan insaf lebih melek lagi mungkin. Orang di 2014 justru melek. Sekarang lebih melek lagi dan meriset lagi data lebih dalam. Sehingga alasan yang paling utama orang untuk berinsaf di tahun ini ya hijrah untuk memilih adalah karir. Ya. Karena menurut orang dengan karir itu akan terasa berdampak sendiri di bidang karir orang. Menyentuh banget. Ya, khususnya orang kan lebih ke bidang ekspor impor nih. Karena orang di sana tuh ya, lingkup kerja orang di sana. Ini sangat kerasa sekali. Sehingga berpikir ya ini harus dirubah nih mindset orang. Nah, gitu untuk lebih baik lagi nih di tahun ini. Sehingga kayaknya orang harus memilih deh gitu tahun ini. Harus gitu. Banget. Itu intinya adalah seseorang akan memilih pada waktunya, ya kan? Mungkin karena belum menemukan momen atau waktu pada saatnya pasti akan memilih. Karena biasanya kan ya namanya politik itu kan harga-harga ditentukan oleh politik. Nah, makanya yang tadi dikatakan kesadaran politiknya yang belum nyampe walaupun tadi melek politik sejak jadi wartawan sudah meriset tapi tidak menyentuh kepada kesadaran pendidikan politiknya. Iya benar. Sampai mana sih pengaruh politiknya sampai ke orang, tapi ketika satu tempat ente menjadi buruh ternyata kieu tina benar. Nah itu intinya semua orang siapapun, kalau Anda ya dulu Mamang saat ini golput kernaun lah milih gitu-gitu kayaknya, tapi nanti Anda 2 tahun lagi 5 atau 1 periode ke depan nanti Anda akan merasakan. Orang teh kudu milih cek sih Mang. Titisan KPU. KPPS. Anda rakyat jelata. Iya sih. Sorry aja. Memang orang setuju Mangnya, dan kenapa dulu orang memang mungkin beda jeung si Mang Mul, orang diorganisasikan dulunya, jadi setidaknya orang rada tiupan lah gitu ku masalah politik di teredukasi gitu. Lah. Terus di sisi lain ku orang diyakini oke bahwa tadi dengan kita memilih misalnya presiden kemudian caleg-calegnya, orang tahu betul bahwa mereka itu nanti akan memiliki kebijakan gitu. Kebijakan tentang masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan gitunya. Bahkan mungkin untuk masyarakat umum masalah harga-harga gitu makanya sampai sekarang itu masih jadi PR besarnya, di mana harga-harga masih mahal, hayang kerja susah gitunya. Nah itu salah satu penentu orang rek gampang rek sulit nah hirup dalam tanda kutipnya, itu adalah peran pemimpin yang nanti akan menentukan. Seperti itu, makanya orang sadar bahwa ya orang oke lah, kadang kan kita dihadapkan dengan beberapa calon gitu Mangnya. Katakanlah presiden ada yang 2 ada yang 3 gitu kan ya. Nah walaupun mungkin secara detail orangnya tidak terlalu kenal gitunya, tapi ada orang enak kan sejaman teknologinya, banyak media sosial kita bisa ngenali lah. Misalnya si calon A ini bagaimana sih profil jati dirina gitunya. Kemudian visi misina gitu. Nanti program-program yang akan diberikan baik masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial mau seperti apa. Nah dari sana akhirnya orang bisa ngabandingkan gitu. Oke lah kita berbicara misalnya tadi 2 lagi ada wanu kapake cuman itunya wanu serk di hati orang. Tapi setidaknya mungkin ketika misalnya orang dihadapkan dengan 2 pilihan gitunya, antara katakanlah mungkin dua-duanya terserk, tapi orang yakin bahwa di antara 2 itu akan ada yang lebih baik gitu. Nah di sanalah mungkin kita memilih mungkin lah nggak salah daripada imah orang milih ieu gitu. Dan nanti mau tidak mau tentu orang kalau misalnya orang golputnya
orang ulah protes merendah tanda kutipnya ketika misalnya harga-harga mahal, ketika misalnya pendidikan akses kesehatan susah gitu nya. Ulah protes ada maneh ente berkontribusi dina ngarubah eta gitu. Itu akibatnya. Jadi secara tidak langsung bahwa ketika orang mencoba untuk memilih gitunya, itu seolah orang teh sedang melakukan proses perubahan gitu kan ya dalam dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan sebagainya. Gitu sih pendapat orang mah. Kebijakan publik. Berpengaruh. Dan berbicara masalah politik emang sebetulnya terlalu naifnya kita misal sih politik gitunya. Walaupun mungkin dulunya selama politik teh identik dengan hal-hal yang kotor gitu. Transaksional. Iya gitu. Orang apalah gitu. Gitu namanya. Jadi dulu mah ada kesan negatif kan ya, berhubungan jeung politik geus mau pibalegeun gitu kan ya. Padahal secara makna sederhana gitu. Politik itu adalah sebuah cara, Mang. Politik itu di imah oge aya gitu, di masyarakat aya. Misalnya maneh jeung pasangan maneh misalnya jeung keluarga maneh ketika hayang menang sesuatu tapi aya sesuatu mungkin anu ngahambat, kan kudu berpolitik oge, kudu mikir heula gitu. Itu untuk yang sederhana. Jadi ketika misalnya aya seorang yang bilang politik keur naon? Halo, Anda itu hidup dengan politik sebetulnya mah, cuman bedana kan aya dikemas di dalam partai gitunya, aya oge anu politiknya dalam sosial gitu. Jadi rasananya kita sudah tidak saat ini gitu mangnya kita berbicara masalah politik ulah anti deui gitu kan gitunya. Terus tadi masalah negatifnya seperti apa? Itu mahnya tadi bagaimana kita memaknai, dan kalau misalnya memang orang yakin bahwa politik ini adalah masih ada yang kotor, yuk kita Islamah terlibat untuk membersihkan itu gitu. Betul, sama-sama gitu, Bang Adin ya. Iya betul. Berarti tahun ini orang harus beli sapu. Kan harus membersihkan. Beli sapu di bawah KTPS saya gitu. Saya paling cocok cleaning service. Stella udah cleaning service nih, membersihkan hal yang kotor di dalam politik. Mana setuju tuh Bang Adin dengan pendapat orang atau mungkin boga pandangan lain? Terdistrek nih ketika kata-kata maneh menggunakan politik itu kotor. Ada perbincangan. Kamu mau ke politik mau ke bisnis, ya kan kedua orang saya mau ke bisnis saja. Kenapa? Politik itu kotor. Emang bisnis ada yang bersih? Bisnis juga ada yang kotor kan? Cara-cara licik kayak kan? Ada dong. Banyak. Bisnis sabun itu pembersih. Itu bersih. Perhatikan WC ya gitu ya. Itu pembersih. Sabun merek Jet. Lanjut. Ya itu jadi semua juga di semua aspek lini pasti ada hal yang kotor gitu. Jangan sampai kita menjadikan skeptis, apatis, bahkan di koran-koran saja. Contoh ente kan wartawan. Di koran-koran saja. Headline yang pertama di awal pasti tentang apa? Politik. Misalkan presiden menaikkan harga sembako, pasti kan di headline di awal. Pasti tidak pernah bisnis di awal, tapi politik. Tergantung, Mang. Tergantung jenis korannya. Kalau koran lampu merah itu enggak gitu. Wes itu apal seri. Tidak apal. Oke, lanjut. Tapi kalau tabloid bobo enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Aya kena gitu tabloid eta. Geus hudang aya na. Bobo deui. Tabloid hudang. Oke, terus kumaha, Mang? Itu jadi pemaparan tadi dari Mang Jaman ini adalah contoh Gen Z. Entah Gen Z lain. Gen X ya. Dan anak benar orang itu. Ini contoh anak-anak pemuda yang sudah melek politik. Ya, mungkin dari pengkaderan mungkin ya, Mang. Kalau orang sendiri berasal dari riset. Orang resep basicnya resep maca, Mang. Resep maca, resep nonton berita-berita itu suka diskusi. Cing babeh urang. Waktu zaman 2009 pemerintahan siapa? Pak SBY. Ketika ada kebijakan pemerintah menaikkan BBM, ada pasti malam-malam oposisi. Malam-malam enggak. Kurang itu tuh yang merah-merah. Enggak, ini menaikkan itu kan berdampak. Pada saat itu saya mulai tersadar. Mau kuliah pakai bensin pan, pakai motor tapi diisi bensin. Pakai palit kena bensin palit enggak. Lainnya. Dulu kan 4.500 1 liter di zaman. Kemudian naik sampai 6.000. Nah, itu terdampak. Nah, mulai dari sanalah Pak nabat kita, mulai dari kritis dari masa kuliah itu mulai melek lah pokoknya. Sampai berpartisipasi bahkan sampai menjadi KPPS. Pernah jadi KPPS, Bang? Zaman SBY pernah 1 kali. Bukan 5 tahun ke belakang. Bukan. Pantesan selamat 85 tahun ke belakang malahnya. Hirup kene. Alhamdulillah. Tidak termasuk korban yang 894 korban meninggal. Benar.
Oke. Tapi kebajikan kumanya kabayang. Udah jangan diterus sekarang. Terus. Lain kamari ari ieu pan maneh dulu pernah jadi KPPS di tahun 2009. Oke. Nah betul anu terjadi padahal emang polohonya KPPS anu bisa maril mobil nyokot KPRI mah gitu. Nah alparnya. Heeh, nah betul asup dia tuh. Mungkin ini garis takdir saya. Bukan menjadi bukan tersandra politik, Bang. Apalagi tersandra istri enggak. Saya free man, Mang, bebas. Jadi bebas berekspresi gitu kan. Kan kalau KPPS larangannya tidak boleh Ya, kemarin juga kan yang kemarin tuh yang anggota KPPS. Oh iya. Yang netral kan itu ya. Sambil menyebutkan nama paslonnya kemudian dipecat gitu. Itu sakingnya tidak jadi idaman menantu mertua lah. Karunya boga cicilan yang nyekes nyokot mobil gitu. Apalagi kalau udah klik pinjol. Dari beberapa episode. Sering agen ya caranya. Simang iya. Udah klik pinjol, transfer 15 juta ini dipecat. Kumamayarna dabongan atuh. Jadi tadi teh Mang Adin mah sadar nanti memang karasaku sendiri gitunya dalam proses berjuang dulu kuliah kan beli bensin belum jadi mahal. Itu. Dan yang kedua nih kesadaran politik yang saya sangat rasakan yaitu ketika 2013 Mang. Itu pada saat pilgub ya. Di mana di Jabar? Di Jawa Barat. Saya jadi KPPS kemudian memilih salah satu menentukan hak suara saya. Nah, saya memilih salah satu calon gubernur yang pada saat itu saya melihat ada visi misi dalam programnya yaitu membangun ruang kelas baru sebanyak berapa ya? 1.000 lah. 1.000 kalau nggak salah dalam 5 tahun. Dalam rentang 5 tahun itu. Nah, saya memilih beliau calon paslon itu karena saya juga sebagai guru. Jadi korelate-nya apa nu ditawarkan ku calon teh itu kayaknya nu dibutuhkan ku sesuai dengan aspirasi saya. Nah, kemudian 2016 saya mengajukan proposal 2014, 19, 16 mengajukan proposal setiap tahun. Kayak biasakan setiap tahun ada kuota. Baru terpanggillah 2017 awal mulai ada bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru. Dan pada saat itulah sejarah bagi saya, bagi sekolah saya memiliki ruang kelas baru. Gitu. Nah, itulah dampak saya di situ saya sangat merasakan inilah dampak politik. Inilah dampak saya menentukan suara. Kalau tidak menentukan suara, kalau misalkan belum tentu tadi kan ya. Orang golput ternyata yang memenangkan pemilihan itu bukan paslon yang saya inginkan. Tidak ada aspirasi saya di situ, mungkin saya akan menyesal. Wah, iya mah teu kapilih teh urang teu milihnya ta eta. Mungkin itu ya. Justru terbalik dengan orang. Ketika melihat kondisi Garut lah ya secara spesifik. Untung teu milih sih tidak ikut berkontribusi dalam hal kesalahan. Gitu. Tapi eta ge emang kudu geus bawahinya ceuk senior-senior orang gitu kayaknya dulu di kampus bahwa puntennya bukan kita seolah-olah seperti apa gitu. Ketika misalnya ada sebuah kelompok kejahatan gitunya, yang berkuasa, yang berorganisir lah gitu. Itu kan ya bisa ngalahkan kebaikan gitu. Nah, ketika misalnya karena diamnya orang-orang baik gitu. Bisa jadi tadi kenapa di wilayah Konoha misalnya aya katakanlah pemimpin katakanlah negatif gitunya, tapi dia menang gitu. Karena bisa jadi karena dia memang si pola-polanya terorganisir, dia dengan tim-timnya seperti itu dan tadi juga ada aya hubungan anak gitu nya. Aya hubungan anak oge tadi ternyata orang-orang yang di selama nu apal itu negatif dia teu milih gitu. Akhirnya kan nu milihnya nu sependapat dengan mereka ini pada kan intinya gitu. Mungkin jangan biarkan mafia melenggang menduduki kekuasaan. Kan bahaya. Makanya orang-orang baik itu harus kita pilih. Dan bertarung dengan para mafia atau misalkan orang-orang yang tidak baik yang ingin memperjualbelikan negara ini, menggadaikan negara ini. Nah, kita harus dukung orang-orang baik untuk melawan, menjatuhkan orang yang berniat jahat. Nah, itu mungkin. Pada akhirnya, kenapa jangan golput, Mang? Ya, jangan golput. Iya, kan orang baca. Enggak begini, emang benar. Ini mungkin orang sangat berdampak sekali ya. Di tahun ini banyak sekali hal yang
harus diperjuangkan lah ku orang gitu. Ya, orang sebagai buruh gitu kan. Nah, hingga akhirnya orang harus nih menyuarakan jangan golput itu maksudnya. Itu mungkin pukulan telak untuk Anda. Ya, gitu. Serangan terakhir lah gitu. Serangan terakhir, bukan serangan Bajar. Bukan. Si Bajar tadi serang wah. Enggak, masalah kan lagi set. Iya, makanya saya menegaskan jangan golput, Bang. Karena sudah agak zaman lagi. Karena yang zaman di sini. Orang oke zaman geus teu golputnya. Tuh, zaman aja kan golput, guys. Apalagi Anda jangan golput. Masuk ya. Nah, kalau misalkan menelisik dari data memang kan yang saya dapatkan sejauh ini dari pilkada 2022, 2020, pilkada itu menurut survei atau riset Badan Riset Politik. Persentase politik, partisipasi politik itu sangat rendah. Iya. Rendah sekali, hampir merata, ada yang 70-30. Yang 30 itu memilih ya. 30 memilih, 70 golput. Tidak memilih. Lumayan ada yang 60, lumayan 60-40. Akan sekitar itulah 60-40 yang kebanyakan. Tapi sistem pemilu ini tidak menentukan, misalkan yang 40 memilih nih 60 golput. Tidak serta-merta pemilunya batal. Tetap diputuskan 40% ini yang diikuti. Maka yang 60% ini menjadi tidak berpengaruh apa-apa. Makanya yang 40% menjadi penentu. Penuntun kebijakan. Yang 60% Anda jadi penonton. Followers. Dan penikmat efeknya gitu dari kebijakan. Ya, penikmat efeknya. Apakah baik atau negatif? Ya, apalagi amit-amit kalau negatif. Ya. Hanas tuh memilih gitu kan. Biasanya kalau keluar bahasa. Hanas tuh gitu. Nah itu. Makanya sekarang yang digenjot oleh para paslon ketiga ini adalah mengeruk suara-suara milenial. Karena mayoritas sekarang tuh pemilih milenial. Berapa Mang kalau ingat? 3-55 kalau nggak salah. Iya, 3-55. 50% kan? Itu sangat berdampak. Makanya ada beberapa strategi ketika paslon ini untuk mengeruk milenial dan jangan golput gitu kan. Nah, kebanyakan biasanya yang golput itu ada 3 Mang. Ada 3 kelompok. Tiga ya kategori atau kelompok lah. Yang pertama ada yang tidak memiliki pilihan yang memadai. Dari ketiga ini ini gak cocok, ini cocok, komo. Nah, tapi kita tuh harus memiliki kaidah. Menurut orang ya kaidahnya apa? Misalkan sekarang 3 nih, kalau yang kemarin 2-2. Maka pilihlah dari 2 atau 3 ini paling sedikit madorotnya. Kalau misalkan cek mana mau tadi ada nu balik, nu bener itu balik itu bener bedanya seru. Itu bener. Nah, carilah yang tidak benar sedikit, yang sedikit tidak benar gitu. Namanya gitu. Pasti ada plus minusnya. Ada. Iya. Bukan minus ini ya, plus minus ya, tapi yang sedikit minusnya itu. Pasti ada minusnya. Gitu. Kan mencari pasangan juga begitu kan? Iya, makanya mencoblos itu seperti mencoblos bukan. Kita maksudnya. Iya benar masuk ke sana, Mang. Mencoblos itu sama dengan mencoblos pasangan. Anger, Madin dengar kenal lah. Klarifikasi bahwa sana memilih, terus dipilih bakal dicoblos anger Madin, nggak usah terimakeun gitu. Kagok diomongkeun, si tetehna bakal melongger aja. Siap dicoblos. Terus kemana? Jadi kadisrek nol. Ya jadi ketika sama dengan memilih pasangan. Mungkin ya kan ketika dulu atau saya ini ada calon nih. Kelebihannya nih ini. Ada kekurangannya pasti ada. Tapi banyak atau tidak? Oh sedikit cuma ini. Nanti juga bareng-bareng diperbaiki. Nah itu. Paslon juga sama menegur. Kemudian yang kedua, ada yang kecewa, si ente tadi Mang. Kecewa dengan kinerja para calon. CV-nya sudah ini ternyata tidak terrealisasi. Ya namanya politik, Mang. Ada transaksional. Ada yang saya juga sering ngobrol, bukan sering sih, sesekali ngobrol dengan para caleg ya kan. Ketika mereka terpilih, ya ada di sana bertarung juga, Mang. Tidak serta-merta menentu kemudian merealisasikan kebijakan tapi gitu. Bertarung juga untuk memperjuangkan kebijakan yang akan dibuat. Mereka ada yang kalah, ada yang menang. Nah itu
sama dengan pejabat eksekutif juga ketika mau merealisasikan janji-janjinya ternyata terbentur oleh legislatif, tidak disetujui. Nah, itulah pendidikan yang saya dalami selama ini. Ternyata eksekutif dan legislatif itu ada pertarungan juga untuk merasakan kebijakan-kebijakannya. Ya, jadi bukan berarti ingkar janji. Ya. Mungkin ada juga yang ingkar janji mungkin ya. Banyak. Ya, mungkin ada juga banyak. dalam kurung banyak ya. Gitu kan. Iya. Tapi bagi saya sih rasa kecewa pastilah ada. Tapi jangan menjadikan alasan untuk golput ke depannya. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, pihak yang tidak tertarik dengan politik. Apatis, mungkin orang introvert tertarik ya. Makanya harus kita ditarik. Kalau tidak tertarik harus ditarik gitu. Benar ya benar harus ditarik. Tidak tertarik karena tidak ada yang berkampanye ke dia. Tidak ada yang menarik. Tarik gitu. Ya, kalau saya kan sukanya tarik tunai lah. Seru ada mau juga. Kalau ini di TikTok suka tarik suara, nyanyi. Kalau ini tarik napas. Enggak, tarik bantuan. Bansos. Aduh, yang di sisi jalan mah. Ya, lanjut Bang. Nah, ada orang segelintir orang lah, golput lah, yang tidak tertarik dengan politik disebabkan kurangnya pemahaman pada peran politik. Politik itu apa sih? Gitu-gitu aja. Non sih tadi fungsina kan buat gitu. Apa sih? Apa dampaknya? Ternyata mereka tidak menyadari baju mahal, listrik naik, misalkan apalagi BBM, bensin. Nah, bensin yang paling dampak kan? Bensin ada subsidi, ada yang tidak subsidi, naik lagi Pertamax, Pertalite. Nah, itu dari mana? Bukan kebijakan Pertamina tapi kebijakan pemimpin presiden politik gitu. Juga penentu politik. Kemudian ada undang-undang yang dibuatkan oleh para wakil rakyat, Omnibus Law misalkan kan. Nah, itu yang tidak yang berseberangan dengan kita, misalkan ada para buruh apatis nih, ternyata ada dampaknya. Baru dia bersuara, maaf suara Anda terlambat gitu. Seperti kemarin tuh ada artis. Siapa? Artis yang gimana? Yang kena dampak Omnibus Law. Ya. Di awalnya dia duta Omnibus Law. Moga-moga tapi ketika Omnibus Law itu direalisasikan kena dampaknya, gejret langsung bersuara. Akhirnya dibatalkan. Saya gini-gini. Maaf, Anda telat. Iya bener. Penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal pencairan. Tapi ajaib, kok bisa batal gitu, Mang? Yang pajak 40% itu. Kenapa ya? Ya gimana, itu mah nanti biar jadi berkembang di grassroots aja lah. Kalau istilah Rocky Gerung, biarkan grassroots yang ribut. Oke. Iya, para pemimpinnya senyum imut. Aduh. Ada panas sih bahasnya. Oke. Nah, jadi setelah dipaparkan oleh Mang Adin kan beberapa alasan jangan golput. Tadi gitu. golongan golput oge gitu kan ya. Takutnya menyesal. Orang sih merasakan memang menyesal. Kan? Ketika Omnibus Law kemarin dari RUU menjadi undang-undang, wah itu berat lah bagi kita sebagai buruh yang pada akhirnya diperas seperti sapi perah. Gitu. Atul susuna. Buruh. Kucing mana? Di kejahatan baik. Iya bener. Kan mereka tahu orang tuh gendernya laki-laki. Tapi drama bakal sudah disensor sendiri ya. Nanti dia bakal ada sensor otomatis. Ya bener. Itu kan dampak negatif. Ya kerasa banget. Ya, kalau saya kan orang mah tadi dampak positifnya adanya pembangunan sekolah. Nah makanya di tahun ini orang membulatkan
Ya bulat tekad orang Hanet tahu bulat lain. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Ini mah ada yang bulat tapi tekad orang. Untuk memilih di tahun ini gitu ya, untuk memberikan suara gitu ya. Jadi pas ke TPS suara akan memberikan suara. Memberikan kudu kata TPS ngagorowok dia. Suara atau direkam suarana bikin ke TPS. Ini suara saya. untuk ikut lah ya berkontribusi. Betul. Merestorasi anjay bahasa orang, merestorasi keadaan ini gitulah ya. Bener. Dari tadinya orang mungkin dalam kalau kondisi karatan gitu, direstorasi untuk menjadi bening kembali gitulah. Reinkarnasi lah. Emang Ya kan udah mati kesadaran politik. Iya, benar. Masuk kembali hidup dengan jiwa yang baru, kesadaran yang baru. Paradigma baru. Ya, yang tadinya dari kedunguan. Jadi sekarang? Kedunguan. Sama aja Mang. Apalagi enak kan Mang, pemerintah punya sudah memberikan fasilitas buat kita. Nanti kan besok di tanggal 14 Februari libur kan Mang ya? Iya besok. Libur nasional. Libur nasional. Walaupun di kalender itu merah kan ya? Ya, tapi orang harus menyampaikan. Orang kemarin dapat selentingan informasi sumbang bahwa ada beberapa dulur mamang yang tidak diliburkan, Mang. Hanya memberikan waktu beberapa jam untuk mencoblos. Memilih. Setelah mencoblos kembali bekerja. Yes. Hey bos, Anda terlalu diktator. Dukunglah demokrasi gitu ya. Iya, dukung, harusnya libur loh. Tapi industri harus berjalan. Jangan sekedar omong-omong dong. Jadi dalam kesempatan ini memang orangnya ningali Mang kemarinnya di running text salah satu TV bahwa itu kan pemerintah sudah ngumumin bahwa libur di tanggal di tanggal itu sudah libur. Ketika ada sebuah perusahaan atau tempat bekerja yang mempekerjakan karyawannya maka wajib dibayar sebagai lemburan kan gitu. Itu terkecuali ya bos. Kecuali catatan kan ya. Tapi kalau ini mah tadi misalnya tidak dibayar dianggap seperti hari-hari biasa, berarti Anda tidak mengindahkan pesta demokrasi orang. Asiknya gitu. Ya, benar. Jadi tolonglah ini tidak memberikan rasa kasih sayang. Kan itu kan hari kasih sayang katanya. Benar. Benar. Betul. Jadi untuk ini bos ya. Ingat bos. Jadi untuk dulur mamang jangan lupa besok ya, karena kita sudah dikasih libur. Ya daripada sare di imah lieur kan ya. Mending oge silakan sare datang di TPS. Iya. Kamu ke KPPS-nya sare di TPS. Iya. Tenang teh emang misalnya geus milih ka TPS tunuh keneh sare dinya bari nunggu lalajo non teh pas penghitungan suara. Juga di beresan, sama Nena di beresan sama. Kan nudus kotak suara. Aduh, langsung jadi caleg aduh. Ya makanya satu titipan. Oke. Titipan di saya gitu. Titipan dari mana nih? Anda orang titipan. Siapa yang menitipkan Anda? Saya titipan dari Allah. Oke. Silakan. Untuk dulur-dulur mamang datanglah ke TPS ya, titipkan suara di sana. Titipkan. Maksudnya nanti diambil lagi gak? Kan kalau dititipkan harus diambil lagi. Kan TPS tempat penitipan suara. Bisa. Gimana sih? Enggak asli. Bebas kan, aya pean, itu aya pean. Labun tosan. Datanglah ke TPS, titipkan suara Anda di sana. Coblos, tentukan suaranya. Dibuat ini. Apa? Dibuatkannya TPS itu yang bilik suara bukan serta-merta pesta rakyat, tapi untuk menghargai kita, Mang. Dulur-dulur mamang menghargai kita. Anda punya hak suara nih. Negara memfasilitasi TPS itu untuk menghargai kita, masyarakat yang membeli hak suara, menghargai aspirasi Anda. Anda bebas menentukan suara. Dulur-dulur mamang bebas menentukan suara karena TPS bukan tempat pembungkaman suara. Tapi tempat pemungutan suara. Rasa dari kata pungut kan? Ya, diambil. Dipungut. Nah, jadi
tempat memungut semua keinginan dulur-dulur mamang, semua aspirasi dulur-dulur, semua cita-cita atau harapan ada di bilik suara. Cuma 5 menit kok, benar nggak? Benar. 5 menit KPPS 5 hari 5 malam. Tidur di TPS. Tidur di TPS. Nyian ima di TPS. Di teangan komite. Cuna menantu idaman tapi ninggalkan pemajikan. Demi negara, Mang. Oh, abdi negara. Abdi negara kan gitu. Abdi negara. Nah, ente mah ujang. Abdi negara. Oke, jadi dulur mamang, abdi itu dalam bahasa Sunda saya. Saya negara. Oke, dimanehan Mang Mul? Oke, dari orang sih satu hal. Kalau misalkan dulur mamang posisinya belum berkarir, ya mungkin karena orang tadi dasarnya adalah karir, coba cari alasan lain supaya kita bisa memberikan lah, memberikan kontribusi gitu lah ya di bangsa ini. Minimalnya mungkin lah kalau misalkan apatis atau tidak mau tahu dengan hal-hal yang seperti itu, minimalnya ya bisa cari makan sendiri. Dari sikap itu ada timbul, meskipun orang cari makan sendiri, tetap orang ada keinginan-keinginan yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh rakyat biasa gitu lah ya. Karena itu mungkin menyangkut dengan kebijakan, keinginan gitu kan. Ya gitu. Dari orang sih. Nah, ini dari suara orang yang pernah golput kan. Pada akhirnya pasti semua orang pada waktunya akan mencoblos. Namun masalahnya, tolong tarik cepat waktunya untuk mencoblos besok 14 Februari. Jangan menunda-nunda lagi. Maksudnya jangan mengulur-ulur waktu nanti untuk menunggu kesadaran. Jangan, tapi sekarang. Ya. Dan tadi ada tambahan juga dari statement Mang Mul tadi untuk mungkin dulu mamang nu masih kene encan berkarir emangnya gitu ya. Apalagi kan mungkin ada beberapa dulur mamang yang baru keluar SMA gitu Mang, atau yang masih kuliah gitu kan ya. Mereka kan mungkin ada yang masih nganggur kene lah gitu. Jadi belum berkarir. Nah, setidaknya kalian pun harus mulai memandang jauh ke depan gitu ya. Bagaimana nanti setelah kalian selesai kuliah atau selesai sekolah mau cari kerja tehnya harus dipermudah ke pemerintah gitu. Atau kalau mungkin dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, lihat ibu bapak kamu. Atau orang atau lihat ibu bapak kalian gitu ya. Tingali kumaha mereka saat ini gitu ya. Susahna nyari duit keur maneh setanya nu peduli dengan kehidupan neneng ya. Kumaha susahna bapak maneh dengan gawe gitu. Nah, setidaknya lamun orang milih lain ke diri orang gitu kan ya, cobalah pilih ke keluarga maneh ke orang tua maneh gitu. Orang kan di masyarakat sering terjun kan ya, banyaklah curhatan-curhatan ke orang gitu. Iya, benar. Makanya ada pertanyaan ketika tanyakanlah kepada orang tua. Mah beas mahal atau murah gitu kan? Mah listrik Pak atau listrik mahal atau naik? Mahal. Ketika orang tua mengeluh kenapa menjadi mahal? Ini dari mana sumbernya? Ternyata dari kebijakan politik. Harus bagaimana untuk dirubah gitu atau diperbaiki. Berarti ada di pemilihan umum besok 14 Februari 2024. Gitu. Jadi sekali lagi mari kita ke TPS dan jangan tidur di TPS. Tapi nyoblos. Ya. Dan jangan lupa juga jangan tidak serta-merta nyoblos tapi mengawal. Betul, mengawal suara kita, jangan sampai suara kita tidak terhitung. Jangan ada kecurangan lagi lah kalau kata siapa? The Moms itu ya. Tadi karena proses pemilu yang sukses itu tidak hanya tugas dari KPPS ataupun Bawaslu-nya, masyarakat juga harus berperan andil gitu. Berperan. Nah, ini akhirnya ya orang akan menambah PR lagi sih. Karena orang di tahun ini memilih, orang harus mengawasi. Setelah mengawasi, kalau misalkan jadi nih ya pilihan orang harus mengkritisi selama 5 tahun loh. Ya, siapapun yang jadi. Iya dong. Iya, betul. Jangan sampai kita karena misalkan nih ya, ini catatan. Misalkan orang memilih si A, misalkan gak jadi, ya udah gitu. Ternyata yang jadinya si B.
kita karena kita pilihan A, ya udah itu mah bukan pilihan orang gitu. Jadi tidak dikritisi. Itu tetap harus dikritisi, Mang. Betul. Apalagi memang kalau pilihan orang sendiri bagian dari pengawasan. Ya, bagian dari pengawasan. Jadi supaya yang ketika 5 tahun ke depannya lagi, oh bener nih, bisa terpercaya, trustnya dapet nih. Bener. Nah, nanti kalau misalkan nyalonin lagi ya si A ini, kita gak bakalan ragu lagi untuk memilihnya dia. Periode berikutnya. Karena kita ikut memilih, mengawasi, dan mengkritisi. Benar. Iya, karena tadi sebenarnya proses demokrasi itu tidak hanya di proses memilih saja, Mang. Ya. Mengawasi tadi kita bagian dari demokrasi. Misalnya orang katakanlah kritisi, demo itu juga bagian dari mengawasi demokrasi. Oh, demokrasi. Gitu. Oke. Tapi PR-nya juga, Mang, ketika masyarakat mengawasi, jangan dibutakan matanya. Ketika masyarakat bersuara, jangan dibungkam. Karena ini bukan Konoha. Bisa. Itu poinnya di sana. Biarkan demokrasi berdenyut. Berdetak kali. Berdenyut kencang gitu. Berdetak. Berhidup lah. Hidup. Berdetak masak perut gitu. Berdetak gitu. Kalau berdenyut. Gitu. Tahun atau berdegup. Ya berdegup. Asa peting namanya. Oke. Closing statement episode kali ini. Ayo kita ke TPS. Untuk menentukan masa depan bangsa tentunya. Karena TPS tempat penghargaan suara. Oke. Ayo dadah.